Saya mau simpulkan, Lik. Tadi Bung Margarito katakan, ini teriak curang. Babi Haikal mau hak angket mau MK 20 Oktober udah nggak akan berubah, suara nggak akan berubah. Jadi percuma. Silakan. Banyak juga saya sering diserang begini, udah deh kalah aja gitu kan. Itu sering sekali diutarakan di media sosial. Sebenarnya begini, dalam 30 tahun terakhir saya sering datang ke daerah-daerah konflik, terutama daerah-daerah konflik yang berkaitan dengan ekstremisme dan juga terorisme. Saya menganggap bahwa selama beberapa puluh tahun terakhir ini ancaman terbesar terhadap demokrasi itu adalah teokrasi. Saya selalu punya anggapan seperti itu, termasuk ideologi transnasional teokrasi dan sebagainya. Lalu kemudian kita semua mungkin sudah membaca, dan ini buku yang sangat standar sekali yang ditulis oleh Levitsky dan Ziblatt, How Democracies Die. Waktu itu saya menganggap, ini ngibul nih, ini pepesan kosong. Tetap aja ancaman demokrasi itu adalah teokrasi, cita-cita negara agama. Saya masih menganggap seperti itu, karena konflik itu kemudian terbentuk oleh bangunan-bangunan demokrasi yang keropos karena persoalan-persoalan fundamentalisme. Tapi kemudian ketika melihat pemilu hari ini, saya bukan kader partai, saya tidak punya kepentingan apapun. Oke, kalah. Kalau Prabowo dilantik dan ditetapkan sebagai presiden, he is my president. Itu pasti. Tapi kalau kemudian kita gelisah oleh bagaimana praktik demokrasi hari ini di Indonesia, bagaimana kemudian Gibran ditetapkan menjadi cawapres, bagaimana intimidasi koersif yang dilakukan oleh aparatur negara, karena saya rasakan sendiri. Saya kemudian menganggap bahwa teori-teori yang dibangun oleh Levitsky dan Ziblatt, saya pikir ada benarnya. Ternyata memang orang-orang yang akan merubuhkan bangunan demokrasi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, itu adalah orang-orang yang mengaku demokratis dan berselancar di dalam dunia demokrasi, tapi dia membuntungi demokrasi secara perlahan. Entah lewat money politics, entah lewat kecurangan. Saya ulangi lagi. Karena kecurangan ini bukan hanya di sini. Bahkan di Amerika juga terjadi kecurangan. Pada pemilu tahun 2004 misalnya, ada surat suara yang berenang di lautan Florida. Saya di sana waktu itu. Dan ini yang terjadi. Artinya apa? Orang yang akan merubuhkan bangunan demokrasi yang kita lulukan ini, itu adalah orang-orang yang berada di dalam dunia demokrasi sendiri. Kita mungkin semua berharap ketika zaman reformasi itu adalah novus ordo seclorumnya Indonesia. Ternyata enggak juga. Jadi relevan masih bicara kecurangan saat ini. Tadi Bung Margarito enggak relevan. Ini bicara curang-curang karena kalah aja nih teman-temannya kemarin 2019 juga hal yang sama. Ini fenomena yang biasa. Kalau Babi Haikal hari ini mengatakan Prabowo nanti dilantik, 2019 juga beliau ini begini juga. 2029 juga beliau nanti akan ada di pihak yang mana, kan kita juga nggak tahu. It's all about politics. Ya tapi kan dulu kan ya. Enggak. Selamanya saya Prabowo. Ya dulu kan Anda melawan Jokowi, hari ini kan melulukan Jokowi juga. Tidak ada urusan dengan Jokowi, saya tetap membela Prabowo dan akan mengawal sampai dilantik. Udahlah, oke lah. Itu orientasi politik. Saya tidak berbicara saya berbicara tentang bangunan demokrasi hari ini. Oke, kalah menang. Kontestasi politik di dalam dunia demokrasi itu bukan persoalan menang dan kalah, tapi seberapa besar kita bisa menjaga demokrasi di negara ini. Supremasi sipil seberapa kuat tetap mendominasi di negara ini. Coba bayangkan, saya dari dulu selalu mengkhawatirkan bahwa tentara akan kembali dari barak dan kemudian membungkam supremasi sipil kita. Dan itu pernah kita alami di masa Soeharto. Nah ini adalah hal-hal yang paling kita takutkan ketika kecurangan ini terjadi dan berusaha dinormalisasi. Maka 2029 nanti juga kita sudah tahu pemenang pemilu sebelum pemilu itu dilaksanakan. Sama seperti zaman Soeharto. Nah ini yang paling kita takutkan. Kita semua bangga dengan demokrasi hari ini. Kita semua bangga dengan cita-cita reformasi. Tapi kemudian karena persoalan pragmatis itu dibuntungi pelan-pelan dan kemudian demokrasi kita menjadi sempoyongan.